Terima kasih Mr. Jos. Assalamualaikum. Alhamdulillah, pagi ini saya diberi kesempatan untuk sedikit berbagi tentang bagaimana BP dan bagaimana sebuah penyakit itu bisa banyak tertolong, pasien-pasiennya bisa banyak tertolong dengan wasilah British Propolis. Ini yang akan sedikit saya ajak teman-teman semua untuk berkenalan dengan stroke. Stroke ini sebuah penyakit yang sebenarnya tidak asing bagi kita. Biasanya orang kenal stroke itu penyakitnya orang tua, tapi lama-kelamaan akhir-akhir ini stroke itu tidak hanya dikenal di orang tua saja, anak-anak pun, remaja, orang dewasa muda juga bisa kena stroke. Artinya siapapun bisa kena stroke. Orang yang awalnya tampak sehat bisa kena stroke. Dan kalau sudah stroke itu biasanya rasanya itu seperti kiamat. Itu penyakit stroke. Penyakit yang bikin banyak orang yang sudah mengalaminya menjadi sebuah ketakutan yang luar biasa. Nah, harapannya dengan mengenal stroke dengan cara yang mudah, semoga bisa dipahami dengan mudah, kita bisa mencegahnya sehingga efek akibat stroke itu bisa tidak kita alami. Sebelum bicara lebih lanjut tentang stroke, saya ingin mengajak berkenalan dengan otak. Otak itu dipunyai oleh semua manusia yang hidup. Otak itu tidak kelihatan dari luar. Yang kelihatan adalah kulit dan terasa tulang kepala. Tapi otak ada di dalamnya. Untuk mengetahui bagaimana otak itu perlu pemeriksaan penunjang yang minimal disebut CT scan kepala. Nah, Boleh, Mas. Oke, sepertinya ada kendala sinyal. Kita baca doa terlebih dahulu supaya lancar ya. Saya dari sini tadi sempat suara dari Dokter Lisa agak terpatah-patah. Semoga beliau hadir lagi. Kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu ya, supaya lancar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Dokter Lisi bisa dilanjutkan. terima kasih. Mohon maaf, jaringan saya kurang bagus. Semoga habis ini lancar. Izin share screen kembali. Jadi ini gambaran diagram untuk otak manusia. Sedikit saya ulangi. Otak itu beratnya hanya 2% dari seluruh berat
total tubuh kita. Tetapi butuhnya 20% untuk oksigen dan sekitar 20 sampai dengan 25% untuk energi yang dibutuhkan oleh otak. Untuk apa sih oksigen dan energi itu? Dengan catatan di sini energi adalah glukosa. Otak tidak bisa memakai energi yang lain, hanya bisa memakai glukosa. Jadi kalau tidak ada glukosa, maka seperti kalau orang puasa. Kalau otak itu puasa, maka sel yang ada dalam otak tersebut tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk apa sel-sel dalam otak itu? Mereka bekerja sesuai dengan fungsi otak. Otak yang kecil tadi yang hanya 2% itu memegang peran penting dalam tubuh manusia. Kalau tidak ada otak, orang itu mati. Contohnya, ini adalah otak yang bagian depan. Otak bagian depan itu mempunyai banyak sekali fungsi. Ini otak bagian depan, kemudian ini otak bagian samping. Yang bagian depan disebut dengan frontalis, yang bagian samping temporalis, bagian atas disebut parietalis, bagian belakang disebut occipitalis. Otak bagian depan itu punya fungsi dalam hal gerakan. Apapun gerakannya, tangan bisa bergerak karena otak bagian yang menggerakkan tangan bisa berfungsi dengan baik. Kaki bisa berjalan karena otak yang mengatur jalannya kaki bisa berfungsi dengan baik. Ketika tidak berfungsi dengan baik, maka tidak mungkin tangan bisa bergerak, tangan bisa menulis, kaki bisa berlari, kaki bisa berjalan. Jadi kaki dan tangan tergantung dari fungsi otak. Kalau baik, maka baiklah jalannya tangan, jalannya kaki. Nah, di bagian depan ini juga otak berfungsi sebagai fungsi eksekutif. Apakah fungsi eksekutif itu? Contohnya, pada saat memutuskan mitra-mitra semua memutuskan untuk RO segini banyak, 1.000, 100, 500, lebih dari itu, maka fungsi eksekutif yang memutuskan. Kemudian ROI-nya akan ditambah dengan penambahan stok misalkan 10%, 20%, maka fungsi eksekutif ini juga yang berfungsi di sini. Kemudian pada saat berjalannya waktu perlu evaluasi. Ketika ada penurunan stok, apa yang harus dilakukan? Ketika ada peningkatan RO, apa yang harus dilakukan? Nah, itu fungsi eksekutif di sini berfungsi. Ketika fungsi eksekutif itu tidak berfungsi dengan baik, maka tentu akan sangat mengganggu kehidupan seorang pebisnis. Seperti dalam komunitas BP ini. Kemudian di bagian depan juga ini ada fungsi bahasa. Kita bisa menerima pembicaraan orang lain, memahami, kemudian bisa menjawab pertanyaan itu karena fungsi bahasanya bekerja dengan baik. Kemudian di bagian atas sampai dengan belakang di sini ada fungsi rasa. Pada saat tangan itu dicubit terasa sakit. Kalau memotong mangga kemudian jarinya terluka, terasa perih, maka itu fungsi rasa dari kulit itu berfungsi dengan baik. Ketika ditusuk oleh jarum tidak terasa, ketika jatuh terluka berdarah-darah tidak terasa, itu bisa jadi warning ada gangguan di fungsi rasa. Kemudian di otak bagian belakang, itu sangat berpengaruh pada bagaimana seseorang itu bisa melihat. Melihat itu butuh fungsi otak bagian belakang bisa berfungsi dengan baik. Nah, semua itu bisa berfungsi dengan baik itu apabila aliran darah yang masuk ke dalam otak itu berfungsi dengan baik. Aliran darah itu berisi oksigen dan berisi makanan. Makanan otak adalah glukosa. Nah, apabila ada gangguan di aliran darah tersebut, di aliran darah di sini ada gangguan aliran darah di otak di sini, maka itulah yang disebut dengan stroke. Gangguan aliran darah menyebabkan tidak berfungsinya fungsi-fungsi yang tadi sudah disebutkan. Kalau orang berpuasa terasa lemas, kalau otaknya lemas, maka kalau lemasnya itu di daerah yang mengalami yang bertanggung jawab untuk gerakan tangan, maka tangannya tidak bisa bergerak. Kalau lemasnya itu di daerah otak yang bertanggung jawab untuk berbicara, maka mulutnya tidak bisa berbicara. Nah, stroke sendiri, gangguan aliran darah di otak itu bisa terjadi karena penyumbatan seperti gambar ini yang disebut dengan stroke iskemik atau penyumbatan, bisa juga perdarahan. Pembuluh darah itu gambarannya seperti selang. Kalau selangnya itu masih bagus, maka aliran airnya akan jalan
dengan lancar. Kalau pembuluh darahnya masih bagus, maka aliran darah yang isinya oksigen dan isinya makanan akan jalan dengan baik sehingga otak itu sehat. Tapi kalau ada buntuan seperti misalnya kalau selang ada batu yang kecil, maka di situ akan terhambat, maka disebut dengan stroke penyumbatan. Kalau kemudian selang airnya itu ibaratnya kemudian tipis dan sudah tua, kemudian ada tekanan yang tinggi sehingga sobek, maka terjadilah perdarahan. Itu yang terjadi pada stroke perdarahan. Nah, apa sih yang menyebabkan stroke? Stroke itu bisa disebabkan karena darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah sehingga mengundang timbulnya penyumbatan atau plak. Kemudian kolesterol yang tinggi. Kolesterol yang tinggi itu menyebabkan mengundang timbulnya plak-plak sehingga pembuluh darah pada otak itu menjadi sempit. Kalau sudah menjadi sempit, maka kemungkinan terjadinya stroke penyumbatan akan besar. Kemudian sebab yang lain itu adalah diabetes mellitus atau kencing manis. Adanya diabetes mellitus menyebabkan resiko terkena stroke 2 kali lipat dibandingkan orang yang tidak punya diabetes mellitus. Kemudian kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok meningkatkan kemungkinan stroke 2 kali lipat dibandingkan orang yang tidak merokok. Baik itu perokok pasif maupun perokok aktif. Kemudian penyebab stroke yang terakhir adalah adanya gangguan irama jantung. Gangguan irama jantung menyebabkan terjadinya stroke penyumbatan pada pembuluh darah otak. Nah, kalau ada gangguan pada stroke itu bisa terjadi kalau terjadinya pada otak yang bertanggung jawab untuk berbicara, maka mulutnya merot. Mulutnya merot, kemudian suaranya menjadi pelo atau suaranya menjadi terganggu. Kalau terjadinya pada daerah tangan yang bergerak, tangan kanan atau tangan yang kiri, atau kaki kanan atau kaki kiri, biasanya separuh saja, separuh kanan atau separuh kiri, maka menyebabkan gangguan pada tangan atau kaki tersebut. Itu cara mudah untuk mengenali gejala stroke. Kalau ada mulut merot, lumpuh separuh, bicara pelo, segera kenali bahwa itu adalah gejala stroke dan lakukan apa yang harus dilakukan. Jadi segera apa yang harus dilakukan ketika ada gejala stroke tersebut, tidak bisa tidak bawa yang punya gejala stroke itu ke rumah sakit, khususnya rumah sakit yang punya fasilitas CT scan atau MRI sehingga bisa diketahui jenis stroke-nya apa. Karena dua jenis stroke tadi, stroke penyumbatan maupun stroke perdarahan punya tata laksana yang berbeda sehingga harus didiagnosa bahwa ini adalah stroke perdarahan, ini adalah stroke penyumbatan. Nah, pada saat di rumah sakit yang dilakukan dokter adalah memberikan pengobatan pada gejala akutnya tersebut sampai dilewati masa kritisnya. Nah, setelah masa kritis lewat dan penderita masih hidup, maka bisa pulang ke rumah, maka yang harus dilakukan adalah melakukan perawatan setelah stroke. Stroke itu penyakit yang terjadinya mendadak, tetapi punya efek jangka panjang yang luar biasa lama. Kalau sebenarnya stroke itu sama dengan penyakit batuk pilek, bedanya di tempat terkena sakitnya dan lama penyembuhannya. Kalau orang itu batuk pilek, biar terkenanya di daerah tenggorokan, lama sakitnya biasanya 1 minggu bisa sembuh sendiri. Kalau stroke kenanya di daerah otak, lama perawatannya bisa bertahun-tahun. Tapi semua penyakit itu bisa disembuhkan dengan cara penyembuhan yang berbeda-beda. Nah, cara perawatan pasca dirawat di rumah sakit itu atau pasca akutnya perlu kontrol ke dokter dengan teratur agar dicegah stroke yang berulang. Karena pada penelitian disebutkan orang yang sudah kena stroke, kemungkinan terkena stroke dalam tahun itu 2 kali lipat lebih besar dibandingkan orang yang tidak kena stroke. Kemudian penyebab-penyebab stroke tadi itu bisa dikontrol sehingga tidak timbul lagi. Nah, orang yang sudah kena stroke biasanya ada kecacatan seperti kelemahan separuh, bicara pelo, gangguan berpikir, tidak bisa ngomong dengan lancar. Itu butuh fisioterapi. Dibayangkan kalau seorang pebisnis yang biasanya bisnis online pakai WhatsApp, kemudian tangan kanannya
tidak bisa bergerak sama sekali karena lumpuh akibat stroke, maka tentu akan sangat mengganggu ketika berkomunikasi atau melakukan bisnis online pakai WhatsApp yang biasanya kalau kita pakai tangan kanan. Atau juga biasanya mobilitas yang tinggi, kemudian ada kelemahan di kakinya sehingga tidak bisa berjalan, harus pakai kursi roda, maka itu tentu sangat mengganggu. Nah, di sini butuh latihan yang gunanya untuk merangsang otak agar bisa terjadi perbaikan. Pencegahan stroke adalah pencegahan faktor resiko. Tekanan darahnya dibuat normal, kemudian kontrol kolesterol, kontrol gula darah, jangan merokok, berhenti merokok, olahraga, dan jauh stres. Lalu di manakah letak produk yang kita punya, yaitu British Propolis. British Propolis dalam penelitian yang banyak dilakukan itu banyak bekerja pada pencegahan stroke. Pencegahan stroke itu misalkan pada penelitian ini, pada jurnal ini disebutkan bisa menurunkan tekanan darah. Pada penelitian yang dilakukan kepada orang, sejumlah 32 orang selama 90 hari, didapatkan hasil penurunan yang berarti pada tekanan darahnya. Ini penelitiannya bukan lagi pada hewan, biasanya pada mais, pada kucing, tapi pada tikus, tapi ini pada manusia. Kemudian penelitian berikutnya, faktor risiko stroke adalah kadar kolesterol yang tinggi. Ternyata British Propolis pada penelitian 60 orang selama 12 pekan dibagi dalam 2 grup, separuh diberikan propolis 3 kali 300 mg per hari, grup yang berikutnya diberikan pil yang serupa tapi tidak ada propolis, ternyata didapatkan hasil penurunan kadar kolesterol dan LDL yang signifikan pada kelompok yang diberikan propolis. Jadi propolis efektif pada kelompok percobaan kelompok penelitian ini untuk menurunkan kadar kolesterol. Satu lagi propolis dengan penelitian yang melibatkan 94 orang, diberikan 50 orang yang diberikan 1000 mg propolis setiap hari, kemudian 44 orang hanya diberikan placebo, obat yang serupa tanpa propolis, yang diberikan selama 90 hari, ternyata propolis bisa menurunkan kadar HbA1c dan gula darah puasa 2 jam PP dengan cukup signifikan. Artinya propolis bisa memberikan efek penurunan kadar gula dalam darah dan perlindungan kepada sel beta pankreas dengan bekerja sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Nah, itu mekanisme kerja BP dalam penyakit stroke. Jadi kalau stroke itu bisa dicegah, harapannya pencegahan yang dilakukan itu akan memperkecil kemungkinan terjadinya penyakit stroke. Kalau faktor-faktor risiko seperti gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, hipertensi yang tinggi itu dicegah, maka kemungkinan terjadinya stroke tentu akan menurun. Walaupun orang sakit itu bisa terjadi kapan saja dan tiba-tiba, tapi paling tidak kita sudah melakukan ikhtiar bagaimana supaya stroke itu tidak terjadi. Nah, tetapi pada saat pasien itu sedang dirawat, maka sebaiknya, kalau saran dari saya, British Propolis tidak diberikan apabila tanpa persetujuan dokter yang merawat yang ada di rumah sakit. Memang pada penelitian disebutkan bahwa propolis itu bisa berfungsi baik untuk memicu neuroplastisitas atau pada fungsi otak juga. Tetapi pada saat di fase akut dibutuhkan obat-obat yang bisa bekerja cepat, yang bisa mengejar kerusakan sel otak akibat terjadinya stroke itu. Sehingga apabila British Propolis akan diberikan pada pasien yang sedang dirawat di rumah sakit, sebaiknya meminta izin kepada dokter yang merawat apakah bisa diberikan atau tidak, dan koordinasi atau kerjasama.